Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi bagaimana cara merakit alat kecut tegangan DC atau alat kecut tegangan AC. Ini sering disebut alat lato-lato elektronik. Alat ini berfungsi untuk memisahkan atau mengkat dari dua jalur yang dianggap hubung singkat ya, atau konslet. Alat ini berfungsi untuk alat bantu servis, biasanya untuk TV LED, yaitu di bagian jalur kaca atau sering disebut COG. Itu dua jalur yang hubung singkat ini bisa di-cut atau dipisahkan menggunakan alat lato-lato ini, atau alat kecut tegangan DC atau alat kecut tegangan AC. Untuk komponen alat kecut tegangan DC atau lato-lato, yang pertama power supply dengan output tegangan 12 volt 6 ampere atau bisa maksimal 10 ampere ya. Yang kedua, alat step up dengan input tegangan DC 12 volt dan outputnya ini bisa dari mulai 0 sampai ke 200 volt tegangan DC. Teman-teman bisa gunakan ya step up sesuai pilihan teman-teman, dari 0 sampai ke 35 volt, atau dari 0 ke 50 volt, atau dari 0 ke 200 volt. Ini teman-teman bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya atau sesuai keinginan teman-teman. Yang selanjutnya adalah relay ya, relay dengan tegangan DC 12 volt. Untuk pin outputnya atau pin saklarnya itu ada dua ya, atau sering disebut relay 12 kaki atau relay 8 kaki. Yang selanjutnya adalah alat flasher, tegangan DC-nya 12 volt. Alat ini sering digunakan di otomotif, motor atau mobil ya, untuk lampu sen. Dan yang terakhir adalah lampu LED indikator dua warna, warna hijau dan warna merah ya. Dan resistor 2 biji atau 2 piece, ini dengan nilainya 1 kilo. Nah itu teman-teman ya, komponen untuk merakit alat kecut tegangan DC atau alat kecut tegangan AC, atau sering disebut dengan lato-lato elektronik. Langsung aja simak video berikutnya, cara merakit alat lato-lato elektronik. Ya teman-teman, langsung aja. Yang pertama, ini power supply-nya sudah disiapkan ya, untuk tegangan AC dan untuk tegangan DC. Outputnya 12 volt, PSU 12 volt 6 ampere atau 12 ampere atau 10 ampere ya teman-teman ya, bisa disiapkan. Yang selanjutnya adalah alat step up ya. Ini bisa diatur untuk tegangan inputnya 12 volt dan outputnya dari mulai 0 sampai ke 35 volt atau 50 volt atau 200 volt. Ini yang saya praktekkan adalah inputnya 12 volt, outputnya 35 volt. Untuk tegangan inputnya pasang di 12 volt. Kabel warna merah adalah tegangan plus 12 volt. Untuk warna biru ini tegangan min ya, atau 0. Pasang di posisi input ya, atau terminal input. Selanjutnya, untuk tegangan plus dari power supply, pasang ke flasher
pasang ke flasher. Ini yang ada tulisan B ya, atau B plus ya. Di sini teman-teman cara pemasangannya. Dan untuk jalur kabel merah atau bagian tegangan plus di output power supply yang tadi dipasang di bagian flasher untuk tanda huruf B, langsung dihubungkan ke bagian relay ya, bagian relay. Bagian relay di posisi untuk pilihan saklar ya, untuk pilihan saklar yang ada di samping ya, yang samping 1 atau samping A di posisinya. Kalau yang sebelah sini satu lagi untuk saklarnya di bagian output step up ya. Tadi yang pertama bagian 1 itu untuk jalur plus yang dari output tegangan 12 volt. Setelah dipasang di jalur bagian saklar 1 atau saklar bagian A-nya, selanjutnya untuk tegangan min di output power supply atau di kabel warna biru, ini dipasang ke bagian relay ya, untuk bagian lilitan, bagian di jalur lilitannya atau di bagian lilitan untuk relaynya. Nah, ini teman-teman ya untuk cara pemasangannya. Selanjutnya adalah pasang kabel warna merah lagi. Kabel warna merah lagi di bagian flasher yang ada huruf L atau untuk lampu ya. Di bagian pin yang ada huruf L atau untuk lampu. Dari flasher ini kabel warna merah ini langsung ketemu untuk bagian relay di bagian lilitan ya. Di bagian lilitan itu yang sejajar dengan warna kabel biru atau tegangan min ya. Sedangkan untuk warna merah ini adalah tegangan output dari flasher yang sudah di sistem untuk mempercepat gerakan relay ya, atau mempercepat kejutan tegangan DC atau tegangan AC. Setelah kabel merah sudah dipasang, ini bersampingan dengan jalur warna biru untuk tegangan min dan plus untuk rangkaian relay ini, untuk tegangan relay. Pasang untuk lampu indikatornya, ini indikatornya warna merah dan hijau. Untuk kaki tengah itu bagian tegangan min, yaitu dipasang di kabel warna biru. Lampu LED-nya yang kaki tengah dipasang yang warna biru. Untuk kaki yang pinggir kanan dan pinggir kiri, dua-duanya ini salah satu dipasang resistor, dua-duanya dipasang resistor. Dipasang resistor. Dan di jumper ke bagian saklar ya, atau relay untuk bagian A ya. Bagian A yang tadi sejajar untuk kabel warna merah ya, untuk output tegangan 12 volt ya.
Dan satunya lagi dipasang di bagian saklar untuk yang keduanya ya. Yang satu ya nih untuk saklarnya. Ke kaki LED yang satunya lagi. Setelah pengkabelan sudah selesai semua, lanjut untuk pengetesan apakah flasher ini berfungsi dengan baik untuk mengatur kecepatan, berfungsi untuk menggerakkan relay ini secara cepat atau secara lambat ya. Power supply kita on kan, dan relaynya sudah berfungsi ya. Di bagian flasher ini ada pengaturan menggunakan trimpot. Ini bisa mengatur ya untuk posisi kecepatan. Apakah relay ini bisa dibikin lambat atau bisa dibikin cepat untuk posisi saklar on off nya, atau bisa untuk alat kejut tegangan DC atau tegangan AC ya. Nah ini teman-teman ya. Ya ini teman-teman untuk alat kejut tegangan DC atau alat kejut tegangan AC atau sering disebut alat lato-lato elektronik. Ini sistem kerjanya seperti ini teman-teman ya. Relay ini untuk men-on off kan secara pelan atau secara cepat ya. Yang digunakan untuk memutus tegangan output dari step up ini. Tegangan 0 yang bisa diatur sampai tegangan 35, sampai tegangan 50 atau sampai tegangan 200 volt ya. Jadi alat relay ini adalah memutus tegangan secara pelan atau secara cepat ya, yang digerakkan atau di trigger dari alat flasher ini ya. Alat flasher untuk inputnya 12 volt. Relaynya sudah berfungsi ya, bisa disebut alat cetak-cetek ya. Cetak-ceteknya sudah berfungsi. Dan di flasher ini ada pengaturan di sini untuk mengatur kecepatan atau kelambatan dari sistem on off relaynya ya. Kita praktekkan. Nah itu teman-teman ya, relaynya bisa pelan dan bisa diatur dengan cepat ya untuk posisi saklarnya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk relay bagian yang pertama, yang A, ini untuk indikator lampu ya, bahwa relay ini sudah bekerja secara cepat atau secara lambat dengan pengaturan di flashernya ya. Dan bagian saklar yang ini adalah untuk mengatur on off dari tegangan output step up nya, tegangan 0 sampai tegangan 200 volt ya. Teman-teman bisa memilih atau gunakan step up sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Apabila alat kejut tegangan DC ini adalah tegangannya tinggi ya, atau tegangan besar dari mulai 0 sampai ke 200 volt. Yang saya praktekkan adalah tegangannya dari 0 sampai ke 35 volt. Selanjutnya adalah memasang jalur saklar di bagian B ini untuk memutus tegangan B plusnya di output tegangan step up nya ini ya. Nah ini teman-teman ya. Ya teman-teman ya, setelah dipasang pengkabelan untuk bagian output step up nya, bagian tegangan minnya dan bagian tegangan plusnya ini melalui relay ya, melalui relay ini untuk bagian on off nya ya. Dan ini adalah alat tes uji kejut tegangan DC atau alat kejut tegangan AC. Langsung aja praktekkan untuk hasil tegangannya. Gunakan tester di skala DC volt, pasang di tegangan DC nya
Untuk min di prop warna hitam. Dan prop warna merah untuk tegangan plus ya. Berfungsi atau tidaknya alat kecut tegangan DC ini apabila nanti tegangan output dari power step up nya ini akan muncul secara bersamaan ya, sesuai dengan kecepatan dari relay ya, dari relay ini. Apabila relay ini diatur dengan kecepatan pelan, maka tegangan untuk output power supply step up nya juga akan pelan ya. Kita coba aja. Ini tegangannya, ini gerakannya cepat, dan untuk power supply nya ini terukur juga cepat ya. Coba praktikan untuk tegangan lambatnya atau pengaturan lambatnya. Nah itu teman-teman ya, untuk gerakan lambat di relay. Maka untuk tegangan output yang terukur di tester ini juga akan pelan ya, atau lambat. Ini menggunakan tester digital, jadi angkanya bisa pelan lambatnya ya. Apabila menggunakan tester manual atau analog, maka jarumnya akan goyang-goyang ya, atau bergoyang sesuai dengan kecepatan relay ya. Apabila relaynya dipercepat, maka untuk jarum analognya juga berjalan cepat ya. Ini relaynya bisa dipelan, bisa diatur dengan cepat ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk merakit alat kecut tegangan DC atau AC bisa disebut alat lato-lato elektronik. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses merakit alat kerja lato-lato elektronik. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.